Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bambang Sugiarto. Kali ini dengan tema pos curhat. Latar belakang, sebab-sebab kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, pos curhat, pengelola pos curhat, struktur organisasi pos curhat, tempat pos curhat, kegiatan administrasi, dan pembentukan pos curhat. Latar belakang, kekerasan terhadap anak dan perempuan hampir terjadi di setiap waktu, dan belum banyak dilakukan upaya pemecahan yang bersifat konkret dan komprehensif, khususnya yang melibatkan lapisan masyarakat. Sebab kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena masalah keuangan, ketidakseimbangan kekuasaan, masalah psikologis, ketergantungan pada alkohol atau obat-obatan, ketidaksetaraan gender, kurangnya pendidikan dan kesadaran konflik, serta ketidakharmonisan dalam hubungan. Kekerasan terhadap perempuan. Setiap tindakan yang melanggar, mengabaikan hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan di sepanjang hidupnya, baik secara fisik, seksual, atau psikis. Termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik di kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Kekerasan terhadap anak adalah tindakan oleh seseorang terhadap anak yang mengakibatkan luka secara fisik maupun mental. Bentuk kekerasan: fisik, seksual, emosi, penelantaran, penganiayaan, eksploitasi terhadap anak. Beberapa cara pencegahan kekerasan dalam rumah tangga adalah: 1. Berikan pendidikan tentang kesetaraan gender dan penolakan terhadap kekerasan. 2. Dukung kemandirian ekonomi perempuan dan akses ke lapangan kerja yang layak. 3. Sediakan layanan konseling dan dukungan bagi keluarga dan pasangan. 4. Tegakkan hukum dan penindakan terhadap pelaku kekerasan. 5. Sediakan fasilitas perlindungan dan tempat tinggal yang aman bagi korban. 6. Ajak masyarakat untuk terlibat dalam pencegahan kekerasan melalui kampanye kesadaran dan edukatif. 7. Lakukan penelitian dan pengumpulan data untuk membuat kebijakan dan program pencegahan kekerasan yang efektif. Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan kerjasama dari semua pihak dan usaha yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mencegah kekerasan terjadi dan memberikan perlindungan serta dukungan bagi korban. Pos curhat adalah suatu tempat untuk memberikan informasi, menerima, menampung, memberikan pelayanan terhadap keluhan-keluhan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga dan di luar rumah tangga. Dibentuk kelompok pos curhat dan
tim pengelola pos curhat dengan keputusan Ketua Tim Penggerak PKK nomor 03-PCKS-5-2007 tanggal 16 Mei tahun 2007 tentang tim pengelola pos curhat di Kota Surabaya. Jenis pelayanan berupa konseling dan konsultasi. Pos curhat digagas tahun 2007 oleh tim penggerak PKK Kota Surabaya, kelompok kerja 1. Pada waktu itu, Ibu Rupiati, Ibu Luki Amiryami, dan Ibu Erna Rahmawati. Contoh papan pos curhat. Ukuran papan nama pos curhat ukuran 50 x 70 cm. Tulisan dasar papan warna ungu muda. Tulisan berwarna pink tua. Pengelola pos curhat, pelindung camat, pembina Kapolsek Kecamatan, penanggung jawab Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kecamatan atau kader yang mengikuti pelatihan KDRT, Sekretaris Pokja 1 Kecamatan, anggota Pokja 1 Kecamatan, unit PPA Polsek, Puskesmas, tokoh masyarakat, Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kelurahan. Struktur organisasi pos curhat, pelindung camat, pembina Kapolsek Kecamatan, penanggung jawab Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kecamatan atau kader yang mengikuti pelatihan KDRT, anggota Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kecamatan, anggota unit PPA Polsek Puskesmas, anggota Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kelurahan, anggota Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kelurahan. Tempat pos curhat di mana saja bila memungkinkan di salah satu ruang kantor kecamatan. Syarat: ruang nyaman, tenang, dan representatif. Buku-buku referensi penanganan kasus KDRT, buku-buku administrasi pos curhat, ATK, papan pengumuman, kalender, radio atau tape recorder, air minum, tisu, kotak P3K, tempat bermain anak beserta alat bermain anak. Administrasi kegiatan pos curhat. 1. Buku program. 2. Buku pelaksanaan. 3. Buku lembar konseling. 4. Buku lembar rujukan. 5. Buku register kasus. 6. Buku laporan kegiatan. 7. Buku paket. 8. Buku tamu. Pembentukan pos curhat, mengadakan pendekatan kepada camat, kapolsek, lurah, dan tokoh masyarakat, mengadakan pertemuan penting di pos curhat, dibentuk pos curhat dan papan nama, dipasang papan nama pos curhat, sosialisasi tentang adanya pos curhat, pelatihan-pelatihan para kader untuk mengelola, mendampingi, dan memfasilitasi para klien. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.